Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari pertama di bulan Juli 2025, Selasa pertama di bulan Muharram 1447 Hijriah. Hari ini hari Selasa 1 Juli 2025 bersamaan 5 Muharram 1447 Hijriah. Itu bapak yang tadi di depan saya agak bahaya sih kalau mainan HP di tengah jalan. Harusnya sih agak ke pinggir dulu. Kalau mau nganu-nganuin HP itu di pinggir dulu. Ini kan jalan. Takutnya kan ada mobil yang atau motor yang melintas, kan repot. Sekalipun ini perumahan tetap aja. Sekalipun ini perumahan atau permukiman ya tetap aja kan. Ya namanya orang bawa kendaraan kan pasti akan berlalu lalang ke sana ke sini gitu kan. Nah itu makanya tadi saya ngomong seperti itu. Teman-teman semuanya, menyoal apa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi juga telah menegaskan bahwa perbuatannya tindakan pengrusakan rumah singgah yang dipakai buat retreat tersebut itu akan diproses secara hukum ya. Sudah dibawa ke pihak kepolisian setempat dan nanti pelakunya akan dicari. Masalah ganti rugi yang nanti akan diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan harga 100 juta ya, itu sih cukup solutif ya, karena kan bangunannya pasti butuh perbaikan di sana, di sini, di situ ya kan. Dan itu sudah dibawa ke ranah hukum juga kok. Jadi tidak usah khawatir juga gitu loh. Tapi kan teman-teman yang tiap hari ngomongin intoleransi dan sebagainya pasti kan skeptis gitu kan. Emang dengan dibawa ke ranah hukum atau welcome back. Jadi kan teman-teman ini kan pasti dalam hati kecilnya akan berbicara seperti ini. Memangnya dengan dibawa ke ranah hukum itu persoalan intoleransi itu bisa selesai? Ya sebenarnya gini teman-teman ya. Masalah kerukunan umat beragama itu sebenarnya sudah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya. Tinggal kita jalanin aja. Tapi kan lagi dan lagi kan namanya orang kan kita nggak tahu teman-teman. Makanya kan saya bilang boleh aja kita ini sama-sama orang Indonesia gitu. Sama-sama rambutnya hitam, sama-sama kulit sawo matang, sama-sama bola matanya hitam ya kan, sama-sama makan nasi, sama-sama makan singkong, sama-sama makan sagu ya, sama-sama makan tahu tempe. Tapi isi hati orang tuh beda-beda, isi pikiran orang tuh beda-beda. Ada yang memang termasuk dalam kejadian di Sukabumi ini itu udah terwakili. Ada orang, kita boleh mengatakan oh sama-sama orang Islam gitu loh, dan seterusnya. Tapi kan lagi-lagi isi pikiran dan isi hati orang dan pemahaman orang kan beda-beda. Pandangan orang kan beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan harus sama gitu. Ya mungkin ya, mohon maaf gitu ya. Apa yang terjadi di Sukabumi yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam itu, saya juga Islam sih kebetulan ya. Sekelompok orang itu bisa jadi mungkin karena ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Disangkanya mungkin
yang sampai ke pihak-pihak kayak gitu, ini rumahnya jadi gereja, jadi tempat ibadah, jadi rumah ibadah tapi tidak berizin, tidak laporan kepada kecamatan, kelurahan, RT RW setempat dan tokoh masyarakat setempat gitu. Bisa jadi bisa jadi karena kemakan informasi seperti itu. Nyatanya kan itu cuma rumah singgah yang dipakai untuk retreat. Ya, kalau dalam bahasa mereka tuh pendalaman Alkitab, pendalaman Bible, pendalaman Gospel gitu, pendalaman Injil gitu. Atau pengenalan Jesus gitu misalkan. Itu kan kegiatan yang biasa dilakukan dalam sebuah retreat di agama Kristen gitu. Orang di sini biasa bilangnya retreat. Tapi sebenarnya itu dalam dari bahasa Inggris itu, retreat. Iya. Makanya saya lebih nyaman menyebutnya dengan sebutan retreat atau retreat ya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau mau yang English banget ya retreat. Baik itu British atau American sama aja sebenarnya, retreat. Nah, dalam retreat itu yang dilakuin. Nah, mungkin karena ada kesalahan informasi atau misinformasi jadinya begitu. Sama lah kayak kemarin heboh masalah SpongeBob SquarePants berhenti tayang di GTV, tapi taunya cuman tayangannya libur, masih tayang di GTV atau Global TV tadinya. Ya, kita semua kemakan disinformasi, kemakan misinformasi yang disebarluaskan oleh Teddy Priyatna alias Teddy Bear alias akunnya TPC TV official second. Itu kita semua kemakan misinformasi itu dan kesebar itu di mana-mana. Orang sampai sedih kan, wah SpongeBob berhenti tayang di GTV dari sejak 2006 ketika pertama kali pindah dari kala itu La TV, sekarang TV One ke GTV, kala itu Global TV. Ya, wah sedih orang. Wow gini dan sebagainya. Taunya misinformasi. Hoax gitu loh. Taunya misinformasi, hoax, salah informasi. Masih tayang tuh, kemarin masih ada tayangannya SpongeBob SquarePants di GTV. Cuma nyampur dengan kartun lain kayak Kiko, Cocomelon dan seterusnya gitu. Itu kita semua kemakan itu, salah informasi seperti itu. Taunya masih tayang itu SpongeBob SquarePants itu. Jadi memang orang kita ini rentan kemakan yang namanya misinformasi. Sudah misinformasi, miskomunikasi pula. Itu kan kegiatan retreat. Retreat tuh kalau bahasa kita di dalam agama Islam tuh kayak pesantren kilat lah gitu. Kayak pesantren kilat lah kalau di agama Islam itu. Karena kan dia langsungnya cuma beberapa hari doang kan. Itu kayak pesantren kilat gitu. Kalau di agama Islam itu, ya namanya pesantren kilat mau dilakuin di mana aja ya sok atuh mangga. Ya monggo silahkan, mau dilakuin di rumah singgah, mau dilakuin di villa, mau dilakuin di luar ruangan, mau dilakuin di sekolah, mau dilakuin di masjid, mau dilakuin di tempat-tempat yang bagus, ya silahkan aja. Sama kayak retreat gitu loh. Retreat itu kan pesantren kilatnya orang Kristen. Ya, atau boleh saya katakan itu seminari kilatnya orang Kristen. Seminari itu kayak pesantren kalau di kita, di Islam. Itu kalau orang-orang
Orang-orang tuh kalau mau apa, kalau mau jadi pastor, pendeta itu biasanya ke orang seminari gitu. Ada kok seminari untuk Protestan, ada, nggak cuma Katolik aja. Buat Protestan ada. Orang mau pendeta, mau pastor atau apa. Tapi memang Katolik itu lebih berjenjang. Itu yang disebut sebagai Eucharist atau Ekaristi. Lebih berjenjang. Ada tingkatannya, ada hierarkinya. Paling tinggi sebelum Pope atau Paus itu ada kardinal. Tapi kalau di Protestan nggak ada. Tapi memang ada seminari untuk Protestan, ada. Dalam konteks Protestan ada seminari itu. Itu kalau mereka memang pengen full time menjadi pastor, jadi PS atau pendeta gitu, atau reverend. Nah, itu biasanya buat seminari. Nah, kalau retreat itu seminari kilat. Sebenarnya seminari kilat. Ini yang saya tahu ya. Sama kok kayak di Islam, kayak pesantren kilat gitu. Gak apa-apa. Jadi mereka ini juga ada pada counterpartnya di kita Islam. Kayak misalkan mereka di rumah tuh ada komsel. Di kita ada apa coba? Ada taklim. Komsel tuh taklimnya orang sana, orang Kristen. Gitu. Kalau di kita kan taklim gitu. Di rumah-rumah biasanya. Itu biasa teman-teman. Yang kayak gitu kayak. Jadi bukan dibilang situ ya, Pak. Jadi jangan dibilang wah ini untuk ibadah. Ya lihat dulu mereka lagi ngapain. Di kita di agama Islam pasti ada padanannya, ada counterpartnya. Kalau retreat atau seminari kilat, di kita ada pesantren kilat. Kalau komsel di kita mungkin taklim, ya kan? Jadi harus dilihat dulu situasinya. Kecuali nih, misal memang terang-terangan rumah ini dipakai buat, jadi secara terang-terangan, secara eksplisit menyebut nih alamat rumah ini nih jadi gereja, misalkan nama gerejanya apa gitu, Gereja Rasul Paulus misalkan, Gereja Rasul Paulus Indonesia Raya gitu misalkan. Alamatnya di rumah pribadi. Contoh saya pinjam di sini ya. Misalkan alamatnya Jalan Bintaro Melati Raya, Blok BB nomor 1, Perumahan Boy Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta misalkan. Itu kan rumah pribadi. Tapi kalau ternyata disulap itu jadi gereja, nah itu jadi masalah. Terang-terangan menyebut nih. Terang-terangan menyebut Gereja Rasul Paulus Indonesia. Gereja Rasul Paulus Indonesia Raya gitu misalkan. Alamatnya tadi saya pinjam ya, itu saya pinjam aja, itu kan rumah pribadi, rumah orang misalnya. Nah kalau kayak gitu, jadi tiba-tiba rumah orang, rumah pribadi jadi gereja kayak gitu tanpa ada otorisasi dari pihak setempat, tanpa ada pengetahuan dari orang setempat, tiba-tiba tuh yang tadinya rumah orang jadi rumah ibadah, jadi gereja gitu ya. Terang-terangan menyebut, oh ini gereja Pak. Oh ini gereja Pak. Waduh, sudah ini belum semua ternyata. Nah itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya tapi kalau cuma sekedar untuk kayak retreat, komsel, atau zaman corona dulu dijadikan untuk apa, kebaktian online gitu, nggak apa-apa sebenarnya, nggak perlu harus begitu-gitukan segala gitu loh. Yang penting tuh
apa istilahnya tuh, ya kalau ada misalkan nih ada kegiatan retreat di rumah sih, ya ada pemberitahuan lah kepada pihak setempat. Toh lagi pula saya hakul yakin ya, saya hakul yakin yang apa yang mengadakan retreat itu juga sudah ngomong kepada yang punya rumah singgah itu bahwa oh ini ada kegiatan ini. Saya yakin gitu. Saya yakin banget. Jadi makanya untuk kedepannya saya berharap sih ya kita ini sama-sama dewasa lah dalam beragama gitu loh. Beragama tuh satu aja sih, ini terakhir aja dari saya nggak mau ini split jadi dua bagian ya. Tapi karena memang ini, tapi lihat situasi ya, kalau memang ini menarik bisa saya split jadi dua. Tapi saya mudah-mudahan tombol pause yang saya tekan bukan tombol stop ya. Memang kita ini harus sama-sama dewasa dalam beragama gitu loh. Dalam beragama tuh kita nggak boleh kayak anak kecil gitu loh. Contoh misal orang tadinya Kristen lari jadi mualaf, wah langsung diamuk masa gitu kan, kayak kejadian yang ada di media sosial ini. Langsung dikerahkan tuh si Edi Sidabutar, ngamuk itu pendeta, pastor apa segala macam, koyo anak kecil. Tapi setelah yang satu ini jangan mana-mana. Ya, welcome back teman-teman. Selamat datang kembali. Jadi teman-teman semuanya, kalau saya boleh bicara dengan jujur dan apa adanya di sini ya. Memang oke lah, ini sudah dibawa ke ranah hukum. Sudah dibawa ke proses hukum, dan memang ini adalah cara yang benar gitu loh. Karena kan pengerusakan private property atau properti pribadi itu kan memang bisa dikenakan pidana ya. Itu ada ininya, ada berlakunya, ada undang-undang, ada perundang-undangannya. Intinya itu ya, karena kita negara yang konstitusional, negara yang berundang-undang gitu ya kan. Nah pasti kan orang akan kejar terus itu, apa dengan proses hukum apa bisa ini kayak gitu segala. Terus itu maunya opo, terus itu maunya apa, karepe panjenengan ki opo gitu loh. Maunya sampean ki opo, maunya sampean ki opo, ngono lah. Ini Pak, kami ya bukannya apa-apa gitu loh. Memang sih kalau saya boleh sedikit perhatikan, memang masalah SKB 2 Menteri tahun 2006 itu memang ya banyak yang pro kontra lah soal itu. Tapi kalau SKB-nya dicabut ya, SKB itu dicabut, khawatirnya tuh gini teman-teman ya. Khawatirnya gini, kita kan tahu sendiri agama Kristen itu seperti apa dalemannya. Oke, saya mendalami juga. Yang lebih mendalami sebenarnya para kristolog kayak Bang Zuma, Umi Michan, Umi Dini, Uni Rifa, Bung Handi Selebes, dan Julius Tan, HMC ya, dan Gus Wafi ya, Gus Wafi, kemudian siapa tuh, banyak lah pokoknya para kristolog kenamaan ya. Salah satu yang memang masyhur namanya adalah Bang Zuma. Oke. Itu mereka lebih tahu dari saya soal itu. Nah, di dalamnya mereka ini sebenarnya ada loh, terutama dari kalangan Protestan ya. Makanya kenapa subdenom Protestan itu banyak banget. Ada ada Pentakosta, ada karismatik, ada Advent, ada Calvinis atau Reformed, ada lagi banyak lah pokoknya subdenom Protestan itu. Saya gak begitu hafal, cuma yang besar penganutnya itu ya. Mereka ini ya
Kalau antar pendetanya, antar pastornya, antar gembala sidangnya nggak saling setuju, nggak saling sepakat nih dengan jemaat, mereka pasti akan bikin gereja baru lagi. Makanya kenapa gereja Protestan tuh banyak dan bejibun oh ya, Mesianik saya lupa satu lagi, dan bejibun di mana-mana. Di Jakarta aja, maaf kata nih, di Jakarta nih, mohon maaf lahir batin ya banyak bejibun, dari yang di dalam mall sampai yang gede kayak yang di Kemayoran situ tuh penyanyi Stephen Tong. Dia Reform, Calvinis, Protestan. Kalau yang di dalam mall Kokas tuh JPCC, itu Pentakosta. Ya, JPCC. Terus ada lagi banyak lah bejibun gitulah ya. Lah, GBI, Gereja Betel Indonesia itu pun juga banyak gerejanya. Dan ada lagi, wah ini GBI GBI Sharon, GBI Betel, GBI apa, GBI ini, GBI itu, segala macam, banyak pokoknya. Jadi takutnya kalau ini itu kan ada persyaratannya tuh, minimal harus berapa orang ini gitu kan ada. Takutnya ntar malah jadi ya kebanyakan. Ini yang jadi masalah di kemudian hari nanti. Jadi gak terpusat di ini gitu loh. Malah terlalu bejibun, dan tahu sendiri kan mereka kan tujuannya bukan cuman disebut itu memenangkan jiwa, padahal sebenarnya enggak mengalahkan jiwa. Itu kan pernah saya bahas itu. Ya. Disebutnya itu memenangkan jiwa. Ya, menurut mereka memenangkan jiwa, padahal sebenarnya coba minta ditemenin menderita seumur hidup. Saya udah pernah bahas itu kan. Kalau belum, kasih tahu ya. Ya, tapi saya memilih untuk tidak ya membahas itu lebih dalam. Pokoknya ya sekedar itulah. Nah, itu aja. Ya. Sama mereka tuh mencari domba yang hilang. Padahal mah kalau mencari domba yang hilang mah bukan nyari orang, nyari di peternakan. Gitu. Gitu teman-teman. Dan pokoknya tuh mereka tujuannya adalah memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu perpuluhan itu. Padahal sebenarnya itu bukan perpuluhan, pemerasan, pemalakan, itu scam gitu loh. Nah takutnya kalau terlalu diberikan kebebasan bisa jadi begitu. Nggak setuju nih, wah bikin, dah setuju bikin, dah gitu. Contoh misal, saya pinjam aja namanya. Contoh misal, Daud Kendek gak setuju dengan Philip Mantova misalkan. Oh nanti dia bikin gereja lagi. Ada jemaatnya lagi gak setuju dengan Daud Kendek. Dia pastor, dia bikin lagi gereja. Begitu terus. Gak udah jadinya. Maka itu yang disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, kelihatannya para musuh-musuh agama Allah itu satu. Tapi sebenarnya mereka terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Kelihatannya aja mereka tuh satu, para musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama Allah ini, tapi sesungguhnya mereka terpecah jadi banyak. Itu contohnya. Nah kalau SKB 2 menteri ini dicabut, dihilangin, waduh bisa kayak gitu jadinya. Tapi bukan berarti di saya yang agama Islam juga tidak ada potensi kayak gitu. Saya bilang ada teman-teman, ada. Misal maaf kata nih, kasus seperti itu, tapi dia nggak setuju dengan yayasan masjidnya. Contoh modelan kayak saya nih yang berlawanan dengan yayasan Masjid Al-Karim Bintaro Permai, ya. Kalau saya ada duit, saya gak setuju dengan itu. Yang saya kritik, Masjid Al-Karim Bintaro Permai itu dikelola kayak perusahaan, dikelola kayak korporasi gitu. Misalkan nih, korporasi itu misalkan. Jadi saya ambil dari contoh saya pribadi aja nih. Nih, memang betul itu kenyataannya, bukan misalkan. Tapi misalkannya gini, dengerin.
Misalkan saya ada uang lebih, bangun masjid pakai duit, bukan pakai daun. Oke? Ada uang nih, dan saya ada kenalan notaris untuk pendirian akta yayasan dan seterusnya. Itu pakai duit juga dan sebagainya. Punya banyak uang, bangun lagi masjid. Cari tanah, misalkan coba kalau tanah depan situ dijual ya. Kalau dijual saya jadiin masjid enak gitu. Karena kan tinggal yang bekas pos pintu masuk Bintaro Permai 2 itu bisa digunakan untuk taruh menara di situ misalkan ya. Dan itu bisa jadi ya tempat parkir, kita junamkan aja ke bawah gitu. Tempat parkir kita junamkan ke bawah, bikin parkir bawah tanah jadinya tuh. Daripada di permukiman wilayah orang kan kasihan juga. Nah, saya bangun di situ masjid. Nah, bangun masjid di situ. Gelar salat Jumat juga. Ya. Itu bisa kejadian seperti itu, seperti yang saya ilustrasikan ini. Bukan berarti tidak ada teman-teman, ada. Orang nggak setuju nih sama ustadznya, sama imamnya, muadzinnya, pengurusnya, DKM-nya, yayasannya. Punya duit, bikin masjid lagi dia, dekat dengan masjid yang dia tidak setujui itu, dia beroposan itu. Sama kayak kasus saya lah intinya. Kalau SKB 2 menteri itu dicabut, dihilangin gitu ya, kayak akan kejadian kayak gitu juga teman-teman. Sama ya, sama teman-teman. Orang kan berlomba-lomba bangun masjid, bangun musala di ujung, di pelosok di ini kan. Tujuannya kan untuk memudahkan mereka yang tinggalnya jauh dari masjid jami untuk bisa sholat di situ. Di Bintaro Permai ada Masjid Jami Al-Karim. Di Rawapapan Bintaro ada Masjid Jami As-Saadah. Tujuannya biar di Rawapapan sholat Jumatnya di situ. Di Rawapapan ada Masjid Jami lagi nggak? Ada Masjid Al-Barkah. Di Rawapapan bawah saya bilangnya. Itu untuk memudahkan orang Rawapapan bawah sholat Jumat di situ. Kalau Masjid Jami As-Saadah di Rawapapan atas, saya bilangnya. Ada lagi nggak Pak? Ada. Di Rawapapan lagi Masjid Madinatul Ikhlas. Itu untuk memudahkan orang di situ Jumatan. Kalau nggak ketampung di Masjid Baitur Rahman di Depsos Bintaro ya. Kalau nggak ketampung ke situ, ke Madinatul Ikhlas. Kan begitu. Ada banyak. Ya. Di Tanah Kusir ada 2 masjid jami. Maksudnya bukan Tanah Kusir ini ya. Maksudnya tuh di perempatan itu sampai menuju ke Tanah Kusir. Ada satu masjidnya Muhammadiyah, saya lupa apa namanya. Satu lagi masjid Al-Muflihun, penyanyi orang biasa, NU lah. Itu aja berdekatan jaraknya. Takutnya ntar kalau SKB 2 menteri dibegituin, dicabut, direvok gitu. Takutnya tuh gitu teman-teman. Orang kan berlomba-lomba membangun masjid yang bisa dijangkau dari tempat tinggalnya orang gitu. Jadi takutnya tuh kejadian kayak gitu. Jadi gak rame, gak penuh kan masjidnya. Gitu teman-teman. Takutnya tuh seperti itu. Jadi makanya diregulasi supaya pembangunan rumah ibadah tuh lebih tertib, lebih tertata gitu. Bukan masalah intoleransi atau gimana. Masalah toleransi atau tidak toleransi itu semua terpulang kepada pemahaman dan pandangan masing-masing. Itu. Demikian, terima kasih teman-teman. Cukup setengah jam aja.
tidak usah terlalu panjang. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.